Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini coba untuk menjelaskan terkait dengan materi kita, yaitu tentang konversi suhu. Kalian lihat di sini, suhu di sini adalah merupakan besaran pokok ya. Jadi suhu besaran pokok di mana satuan internasional dan juga satuan dari suhu adalah Kelvin. Nah, di sini ada 4 termometer yang biasa kita pakai, tapi yang untuk di Indonesia kita lebih familiar dengan Celcius. Tapi untuk pengukuran secara internasional, maka kita memakai satuan dari Kelvin. Yang mana Kelvin? Yaitu yang ini. Ini Kelvin, nanti akan kita bahas. Oke, sekarang kita lihat termometer masing-masing yang ada. Yang pertama ini kita punya Celcius. Kita punya Celcius ya, ini kita punya Celcius. Kemudian kita pun juga punya Reaumur. Kemudian kita punya Fahrenheit, ini Fahrenheit. Kemudian kita juga punya Kelvin. Ini Kelvin. Oke. Coba bisa dilihat di termometernya. Kalau yang Celcius itu titik didih, titik atasnya adalah 100, titik bawahnya dia 0. Pada Reaumur, derajat Reaumur ya, termometer Reaumur, titik atas atau didihnya 80, titik bawahnya dia 0. Pada Fahrenheit, titik atasnya dia 212, titik bawahnya dia 32. Pada Kelvin yang satuan internasional nanti, titik atasnya adalah atau titik didihnya 373 dan bawahnya 273. Kalau kita kurangi dari titik didih atau titik atas kurang titik bawah, maka kita menghasilkan ini. 100 dikurangi 0 maka 100. 80 kurangi 0 80. 212 kurangi 32 ketemu 180. 373 dikurangi 273 ketemu 100. Adapun kesemuanya ini apabila kita bagi dengan 20, maka akan muncul perbandingan sebesar ini. Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin itu 5. Konversi yang seringkali kita lakukan itu biasanya antara Celcius dengan Fahrenheit dan Kelvin pastinya, karena Kelvin nanti dipakai untuk kita penghitungan sampai kalian SMA ataupun yang studi lanjutnya nanti. Oke, dari sini ada perbandingan 5, 4, 9, dan 5. Lah, di sini nanti kita akan melakukan konversi dari Celcius ke Reaumur atau Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Kelvin. Akan kita coba bagaimana persamaannya. Persamaannya sebagai berikut. Bisa kalian lihat di sini sebelah kanan ya. Dalam penerapan konversi kita dapatkan ini. Ini dari perbandingan yang ada seperti ini. Yang pertama dari Celcius ke Fahrenheit. Artinya dari derajat Celcius mau kita jadikan ke derajat Fahrenheit. Maka derajat Fahrenheit sama dengan, ingat, yang kita cari itu perbandingannya yang ini yang Fahrenheit kan 9 tuh. Maka dia harus ditaruh di atas, karena yang kita cari. Ini kuncinya pertama, Fahrenheit, maka 9-nya taruh atas, dibagi asal muasalnya yaitu Celcius. Oke, setelah ketemu Celciusnya adalah 5, maka habis 9 dibagi 5 dikali derajat Celciusnya, maka kita jumlahkan 32. 32 dari mana? Karena perbandingannya 32 dari sini. Titik bawahnya ya. Oke. Ini kalau dari Fahrenheit ke Celcius, Pak, maka Celcius, ingat perbandingannya yang dicari Celcius, maka 5 di atas, 9 di bawah. Lah, di sini perbedaannya, Fahrenheit derajatnya dikurangi dulu. Kalau kita mencari Fahrenheit dikali dulu ini, baru dijumlah. Tapi kalau kita mencari Celcius, maka Fahrenheit kita kurangi dulu, baru kita kalikan. Ingat ya, itu perbedaannya. Dan ini yang seringkali teman-teman atau yang kalian lakukan itu bisa salah. Oke, dari Celcius ke Reaumur, sama, Reaumur dicari, maka 4 di atas. Kemudian Celciusnya 5, maka dia di bawah, kali derajat Celcius. Itu aja. Kalau Reaumur ke Celcius, Pak, ya sama, 5/4 kali derajat Reaumur. Lah, ini yang beda lagi. Tapi kalau kita Celcius ke Kelvin, persamaannya seperti ini. Ini persamaannya.
yaitu derajat Kelvin kita cari, maka 273 ditambah derajat Celcius. Maka nanti akan ketemu hasilnya berapa? Lah kalau yang dari Kelvin ke Celcius, maka Kelvin dikurangi terlebih dahulu, baru nanti akan ketemu derajat Celcius. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba latihan di sini. Yang pertama, 50 derajat Celcius berapa reamur? Nah, kita punya perbandingan kan? Maka reamur sama dengan 4 karena perbandingannya ini ya, ini reamur itu 4, maka 4/5 kali derajat Celcius. 50 dibagi 5, maka ini ketemu 10. Nah, ketika ketemu 10 kali 4, maka jawabannya 40 derajat reamur. Seperti itu. Oke, setelahnya sekarang 20 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Maka bisa kita cari derajat Fahrenheit. Ingat, karena Fahrenheit kita cari, maka 9-nya harus kita taruh atas. 9 bagi 5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Karena dicari Fahrenheit, maka dikali terlebih dahulu. Ini 20 bagi 5 yaitu ketemu 4. 4 kali 9 36. Setelah itu kita tambahkan 32, ketemu 68 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya sudah ingat kan ya? Sekarang perbandingannya tolong diingat. Sekarang kita lanjut. Nah, ini 44 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius? Derajat Celcius 5/9. Nah, kalau yang awal tadi, yang ini kan kita jumlahkan setelah dikali. Tapi kalau yang mencari Celcius, maka dikurangi dulu, yaitu 44 kurangi 32. Ya, ketemu 12. 12 kali 5 60. Dibagi 9 jawabannya 6,67 derajat Celcius. Seperti ini. Ya, jawabannya 6,67 derajat Celcius. Oke. Sekarang Celcius ke Kelvin. Nah, kalau kita mau mencari Kelvin, maka 273 ditambah derajat Celciusnya, yaitu 27 derajat. Maka jawabannya adalah 300. Oke, sekarang yang terakhir. 40 derajat Celcius dijadikan ke reamur. Nah, di sini kan pasti mudah kalian tuh ya lihatnya. Maka derajat reamur taruh atas angka 4-nya, karena ingat perbandingan reamur dia 4. Celciusnya 5, maka 4/5 kali derajat Celcius. Celciusnya 40, maka 40 derajat dibagi 5 sama dengan 8. 8 kali 4 32. Nah, ini jawabannya. Oke, habis ini kalian akan mencoba untuk mengotak-atik, nanti akan ada di evaluasi. Coba kalian konversi sendiri ya. Ingat materi kita yang pertama tadi. Ini teorinya bagaimana mendapatkan perbandingan. Ini. Kemudian ini persamaan yang harus kita pahami ya kan. Ini. Kemudian kita sudah melakukan ke contoh soal yang ada. Sehingga nanti coba kalian kerjakan penugasan yang akan Pak Fat tugaskan nanti. Oke? Terima kasih, semoga sukses untuk kalian. Jangan lupa selalu tersenyum, karena fisika IPA itu adalah tentang alam, maka kita bersahabat dengan alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.